Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Hari ini Kamis pagi, kita bersama-sama tentunya berharap sepanjang hari kita dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saya mau mengajak kita bersama memperhatikan satu bagian firman Tuhan. Tema yang saya ajak kita renungkan adalah pengaruh influencer, atau saya menerjemahkannya dengan pengaruh bujukan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh menyambut hari yang baru. Kami memohon hikmat Tuhan menuntun kami ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami mau juga hidup kami diterangi dan juga ditolong lewat firman yang kami boleh renungkan. Pimpin kami semua ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang biasanya paling berpengaruh dalam kehidupan kita? Kadang-kadang ketika sekarang kita dalam masa pandemi ini, kita dipengaruhi dengan begitu banyak berita-berita. Baik itu dari sosial media, dari televisi, dari macam-macam yang kita baca, kita dengar, kita lihat. Tapi apa yang kemudian terjadi ketika pikiran kita dikuasai dan dipenuhi dengan semua informasi? Kadang-kadang kita bisa menjadi begitu cemas, kita bisa menjadi begitu takut, kita juga seringkali menjadi begitu ragu-ragu akan pertolongan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya mau mengajak kita memperhatikan ada seorang abdi Allah yang juga dalam hidupnya mengalami, ia dipengaruhi, ia dibujuk, ia juga akhirnya melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki untuk ia lakukan. Mari Bapak Ibu, kita membuka 1 Raja-Raja 13. 1 Raja-Raja 13. Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap. Judulnya adalah tentang seorang abdi Allah yang ada di Betel. Saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa ayat dari perikop 1 Raja-Raja 13 ini. Ayatnya yang ke-15. Katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Ayat 18. Lalu jawabnya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi ia berbohong kepadanya. Ya Bapak Ibu, dikisahkan lewat 1 Raja-Raja 13. Ada seorang abdi Allah. Pada waktu itu di zaman masa kerajaan. Di zaman masa kerajaan namanya Raja Yerobeam. Abdi Allah adalah orang yang harus taat kepada Allah.
Tapi ketika ia mau taat kepada Allah, ada juga orang lain. Dikatakan di sini seorang nabi yang lebih tua. Dan orang yang nabi itu membujuknya untuk mampir ke rumahnya, makan roti dan minum di sana. Sementara abdi Allah itu seharusnya tidak boleh. Apa yang kemudian terjadi? Nah, bacaan kita memperlihatkan mungkin persoalan kecil yang bisa saja dialami. Tetapi apa yang namanya ketidaktaatan itu juga yang harus ditanggung oleh abdi Allah. Ada resiko yang harus ia tanggung. Apa yang kemudian terjadi? Mari Bapak Ibu kita memperhatikan kembali 1 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Saudara, kisah abdi Allah akhirnya menjadi kenyataan bahwa ia mengalami kematian yang tidak diharapkan. Karena satu hal kecil, ketidaktaatannya. Apa yang terjadi? Ayat 24. Orang itu pergi. Selesai makan roti, minum di tempat nabi itu. Dan di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di samping singa itu pun berdiri samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakan di kota tempat kediaman nabi tua itu. Kematian yang tidak diharapkan. Apa yang kemudian dilakukan sang nabi itu? Ayat 27. Lalu berbicara ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Dan mereka menelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu.
dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah abdi Allah yang dibohongi oleh seorang nabi yang sudah lebih tua, sudah lebih senior. Ternyata bukan kisah yang memperlihatkan happy ending yang kita bayangkan. Karena tragis, ia menjadi jenazah di tengah jalan, tercabik sedemikian rupa. Tapi saudara, ini adalah pembelajaran buat setiap orang di zaman kerajaan Yerobeam. Pembelajaran tentang apa? Tentang ketaatan kepada Allah. Pembelajaran tentang bagaimana setiap orang harus berpegang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita di hidup kita masa kini bisa dipengaruhi dengan banyak hal. Tetapi apakah pengaruh dan bujukan-bujukan yang mungkin menjadi informasi yang kita terima dari berbagai media, dari berbagai pemberitaan, membawa kita untuk menyimpang, tidak lagi beriman, tidak lagi mempercayakan diri kita dan hidup kita kepada Allah, atau justru membuat kita semakin teguh dalam beriman kepada Allah. Baiklah, dalam hidup kita tidak perlu ragu dan tidak perlu kita diombang-ambingkan ketika kita tahu Tuhan memelihara kita. Kita diajak terus beriman kepadanya. Kita juga diajak hidup bersama-sama dengan saudara seiman kita dalam kejujuran, dalam kasih, dalam saling membantu, saling memperhatikan. Dengan cara itu kita mengisi hidup kita. Dan hari ini kita juga memasuki masa prapaskah dalam ketaatan hidup sebagai orang-orang beriman. Beriman kepada Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita melihat hari-hari kita dalam tuntunan tangan Tuhan. Marilah kita menyandarkan diri kita, pengharapan kita, dan belajar melihat dalam hikmat Tuhan setiap persoalan yang kita alami, setiap hari yang kita jalani. Jangan pernah ragu untuk beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita, berada bersama kita dalam segala situasi apapun. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.